Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Vivo T1 5G atau Vivo Y33. Kedua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita lanjutkan untuk melepas tutup belakang atau back covernya. Di sini kita menggunakan blower uap atau bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau bisa menggunakan alat pemanas yang lainnya. Bisa juga tidak menggunakan alat pemanas tapi menggunakan cairan berupa cairan glue remover atau cairan glue breaker yang bisa dibeli di toko online ya. Biasanya ada yang menjual itu glue remover atau glue picker yang bisa digunakan untuk melemahkan lem guna mempermudah pengangkatan tutup belakangnya serta nanti pengangkatan baterainya. Atau bisa juga menggunakan cairan thinner ya. Setelah tadi kita panasi ya, atau kita berikan cairan glue remover atau glue picker atau thinner, kita akan melepas tutup belakangnya seperti ini. Kita cari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti tadi. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisir dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass ya, yang bisa diambil dari bekas tempered glass atau bisa diambil dari bekas LCD atau bawaan LCD ya. Biasanya kita beli LCD itu ada bawaan mikanya. Terserah saja menggunakan mika apapun yang pasti berbentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisir tutup belakangnya. Seandainya dirasa cukup keras ya bagian ini, kita bisa memberikan panas terlebih dahulu juga. Atau ditarik pelan-pelan saja ya, bisa juga sih tanpa dipanasin misalnya aja, tapi kita tarik pelan-pelan atau kita sisit lagi bagian tengahnya. Dan sekarang sudah terlepas ya untuk tutup belakangnya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pelepasan bagian tengahnya. Sebelum kita melepas bagian tengahnya, kita lepasi dulu untuk baut-bautnya ya. Di sini ada baut-bautnya, kita lepasi semua baut-bautnya ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan untuk tengahnya, yaitu bezel tengahnya atau frame tengahnya ya, penutup mesinnya. Kita akan melepasnya, kita akan mencari celahnya terlebih dahulu ya. Kita bisa menggunakan kuku jari atau menggunakan silet terlebih dahulu seperti ini mencari celahnya. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang sama seperti tadi. Seperti ini, kemudian kita sisit juga ya untuk bagian bezel atau tutup tengahnya ini. Kita sisit. Kita bisa menggunakan ini atau menggunakan kuku jari ya. Bisa kita lanjutkan dengan menggunakan kuku jari. Apabila teman-teman mempunyai kuku jarinya, kita bisa menyisitnya dengan menggunakan kuku seperti ini sampai bisa terlepas dengan sempurna. Setelah terlepas, jangan langsung ditarik karena ada flexible fingerprint-nya. Kita lepas dulu untuk bagian penutup mesinnya ini. Setelah mesinnya ketutup, kita baru lepas flexible fingerprint-nya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan melepas soket baterainya dan diikuti oleh soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita akan masang terlebih dahulu untuk layar LCD yang baru. Kita pasang flexible LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphonenya masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan ya, fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita akan mencoba kontrasnya seperti ini. Kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Dan kita akan mencoba untuk mengetik-ngetikkan huruf dan angkanya. Kita ketikkan setiap hurufnya. Kita yakinkan ya pengetikannya nyaman dan enak saja. Tidak ada masalah dalam pengetikannya. Dan kita bisa menggeser-geserkan salah satu ikon, kita tahan rendam kemudian geser-geserkan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya, terutama bagian atas dan tengahnya ya. Kita yakinkan semua areanya ini terarsir atau terlewati oleh ikon ini dengan nyaman dan enak saja, tidak ada masalah.
Kemudian kita bisa merespon LCD-nya, kita redupkan LCD-nya, kemudian kita terangkan kembali dan kita matikan handphonenya. Lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada LCD-nya ini untuk mengangkat LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya dan baterainya. Bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan tadi, yaitu glue remover atau glue breaker atau menggunakan thinner. Setelah dirasa cukup panas ya, kita akan mengangkat baterainya terlebih dahulu. Kita akan melepas baterainya seperti ini. Kita lepasnya ini pelan-pelan saja. Kita bisa juga menetesi cairan thinner ya di bagian baterainya untuk mempermudah pelemahan lemnya. Kita akan menetesi seperti ini ya di bagian baterainya ini agar lemnya ini atau double tip pada baterainya ini melemah, sehingga mempermudah pengangkatan baterainya agar baterai ini tidak mengalami akumulasi penurunan karena lipatan-lipatan yang berlebihan pada baterainya ketika diangkat seperti ini. Kita pelan-pelan saja mengangkat baterainya sampai terlepas dengan sempurna. Seandainya terdapat lipat-lipatannya sedikit seperti ini di belakang baterainya, kita bisa merapikan ya, kita lurus-luruskan ya agar tidak ada lipat-lipatannya di baterainya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan fleksibel LCD-nya. Kita rapikan dulu untuk belakang baterainya tadi. Dan kita akan mengangkat LCD-nya atau melepas LCD-nya. Pertama kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celah. Kemudian setelah celah ketemu, kita akan menyisir dengan mika yang tadi juga. Mika yang kita pakai di pertama kali tadi. Kita akan mengangkat layar LCD-nya seperti ini. Kita lepas LCD-nya ya. Seandainya kelepas seperti ini atau kebelah nih LCD-nya, jadi kita harus mengambil untuk sisi paling bawah LCD-nya agar terlepas dengan sempurna semuanya ya. Nah, kita lepas seperti ini sampai paling bawah karena ini terbelah itu LCD-nya. Setelah kita melepas LCD-nya, kita akan membersihkan bagian frame-nya. Nampaknya di sini LCD-nya ini telah dilem menggunakan lem Korea. Makanya dia menempel sekali ini. Nah, ini ada bekas-bekas lem Koreanya atau lem Alteco yang dipakai ini. Jadi kalau pakai lem Alteco ini sangat susah ya. Ini juga dikasih double tip untuk tengahnya. Double tip sih nggak masalah saja. Ya, jadi permasalahan adalah dipakainya lem Korea atau lem Alteco ya. Itu menyusahkan ketika mau dipasang kembali karena LCD tidak akan bisa rapat dan pembersihannya juga susah. Kita harus membersihkan sampai sebersih-bersihnya, padahal di bagian frame-nya ini. Jadi kita akan menghilangkan bagian-bagian terkena lem Alteco atau lem Korea itu sampai sebersih-bersihnya agar LCD itu bisa terpasang dengan plug dan sempurna di body frame-nya. Setelah kita rasa cukup bersih ya, kita akan melanjutkan dengan meletakkan frame ini di tempat yang datar seperti kaca atau keramik seperti ini. Kita akan mengukur apakah body frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong harus diluruskan terlebih dahulu, apabila tidak ya kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan ya, kita akan memasang terlebih dahulu untuk LCD-nya. Kita akan mengukur apakah LCD-nya ini terpasang dengan plug dan sempurna di body frame-nya. Kita yakinkan LCD-nya bisa terpasang plug dan sempurna. Apabila sudah yakin di sini tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang menghalangi ya, kita akan melanjutkan untuk memasang layar LCD-nya. Kita akan mengelem bagian pinggir-pinggir seperti ini. Kita lem dengan menggunakan lem LCD ya. Kita lem di pinggir-pinggirnya sampai merata, menyeluruh dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Untuk bagian atas ini ada lubang sensornya agar tidak dikasih lem ya, agar tidak tertutup untuk lubang sensor di atasnya. Kita lanjutkan untuk masang layar LCD-nya ya. Untuk LCD-nya sendiri ini kita rapikan ya. Apabila ingin dipasang ya untuk bawahnya tadi boleh, apabila tidak dipasang seperti ini juga nggak apa-apa saja.
Dan kita akan memasang layar LCD-nya. Kita pasang ya mulai dari bawah terlebih dahulu. Kita yakinkan terpasang dengan plug dan sempurna di body frame-nya. Untuk bagian bawahnya, bagian atasnya ya, kita preskan, kita presisikan ya. Kita yakinkan terpasang di titik senternya antara atas, bawah, kanan dan kiri. Jangan sampai cenderung ke atas, ke bawah, ke kanan dan kiri. Kemudian kita bisa menahan sementara ya menggunakan karet seperti ini, atau menggunakan isolasi, atau menggunakan alat penahan LCD, atau menggunakan alat yang lainnya ya, pasti bisa untuk menahan layar LCD-nya ini sampai dirasa layar LCD-nya ini kuat dan kering. Di sini hanya untuk menahan sementara ya, bukan untuk mempressing berlebihan pada LCD-nya. Jadi jangan dipressing secara berlebihan ya. Jangan dipres-preskan secara berlebihan, cukupnya saja. Seperti ini, cukupnya saja ya. Dan kita akan menunggu sampai layar LCD ini dirasa kuat dan kering. Mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah LCD dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Dan kita bersihkan untuk pinggir-pinggir layar LCD-nya atau pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita bersihkan dari lem dan kotor yang menempel di pinggir-pinggirnya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan untuk perapian bagian belakang baterai tadi. Kita pasang ya untuk soket LCD-nya ini. Kita rapikan juga untuk kabel fleksibel LCD-nya. Kemudian kita rapikan untuk penutup baterainya ini, plastik penutup baterainya. Kita rapikan. Dan kita pasang kembali untuk baterainya. Kita yakinkan terpasang dengan plug ya untuk soket-soketnya ini, dan kita pasang untuk soket baterainya juga. Kemudian kita kembalikan untuk penutup bawahnya yang terlepas tadi. Dan kita pasang terlebih dahulu untuk soket fingerprintnya. Kita pasang untuk soket fingerprintnya, kita yakinkan terpasang dengan plug dan sempurna. Kemudian kita pasang untuk penutup mesinnya. Ini adalah baut kecilnya ya, kita kembalikan juga baut-baut kecilnya di bagian tengah-tengahnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasang untuk bezel atau penutup tengahnya. Kita akan menutupnya, kita akan memasangnya kembali, kita rapikan, kita yakinkan ya tombol-tombolannya tidak ada yang terjepit dan terpasang plug dan sempurna. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Kita lanjutkan pengembalian baut-bautnya. Kita kembalikan baut-bautnya ini satu per satu. Kita coba dulu untuk fungsi LCD dan touchscreen-nya ya. Kita masih meyakinkan fungsinya berjalan dengan normal. Dan kita lanjutkan untuk mengelem untuk bagian tutup belakangnya. Kita lem ya bagian belakangnya. Di sini saya menggunakan lem berwarna putih. Bisa juga menggunakan lemnya tadi yang berwarna hitam tadi yang dipakai untuk mengelem LCD-nya. Dan kita biarkan sejenak ya untuk tutup belakangnya biar bisa terpasang langsung saja tanpa menunggu yang terlalu lama. Sambil menunggu kita langsung saja memasang anti gores atau tempered glass-nya. Kita akan masang anti gores atau tempered glass-nya karena di sini masih ada plastik ya, jadi masih bersih. Sebenarnya kita membersihkannya dengan nomor 1 bawaan tempered glass ya, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan nomor 2 karena di sini masih bersih karena ada plastiknya tadi. Jadi langsung kita pasang saja. Kotoran-kotoran sedikit-sedikit ini kita bersihkan dengan menggunakan yang nomor 2 saja yang kering ya. Dia ada pembersih bawaan tempered glass yang basah dan kering. Kita pakai yang kering saja. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Kita yakinkan dia berada di titik center antara kanan kiri, atas dan bawah. Kemudian kita pasang secara sempurna. Setelah terpasang ya, kita pasang juga untuk penutup belakangnya tadi yang telah kita lem ya. Udah cukup lama untuk kita biarkan, mungkin sekitar 1 sampai 2 menit ya. Cukup kering, cukup hampir kering di sini ya.
agar bisa langsung menempel ya ketika kita tempelkan, dan tidak perlu kita tahan sementara lagi. Kita cuma merapat-rapatkan saja dan kita menunggu sejenak untuk tutup belakang itu langsung bisa mengering. Dan kita kembalikan untuk SIM tray-nya juga. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya ya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.